Sahabat Jundu, pernah gak sih kepikiran sejak kapan sholat kita benar-benar wajib? Sejak kapan dosa dan pahala itu mulai dicatat penuh? Dan sejak kapan kita benar-benar bertanggung jawab di hadapan Allah? Jawabannya satu, sejak kita balik. Masalahnya, banyak orang sudah balik tapi belum sadar kalau dirinya sudah mukallaf. Di video ini, kita akan bahas tanda-tanda balik menurut kitab Safinatun Najah, kitab fikih dasar yang sangat ringkas tapi padat maknanya. Insya Allah setelah video ini kita akan lebih paham kapan kewajiban ibadah benar-benar berlaku dan kenapa masa balik itu sangat menentukan hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu yang berada. Kembali lagi bersama Ana Derobi. Kali ini kita akan membahas tentang materi fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Islam, balik itu bukan sekedar sudah besar atau sudah remaja. Balik adalah titik awal taklif, yaitu saat seseorang wajib sholat, wajib puasa, dosa dan pahala dicatat sempurna. Perintah dan larangan Allah berlaku penuh untuk yang sudah balik. Dalam kitab Safinatun Najah disebutkan bahwa balik adalah syarat utama seseorang disebut mukallaf, yaitu orang yang terkena beban hukum syariat. Jadi, kalau belum balik, anak belum berdosa jika meninggalkan kewajiban. Tapi setelah balik, tidak ada lagi alasan, aku belum tahu, aku nggak tahu. Itu nggak ada lagi alasan seperti itu. Sahabat Jundu, tanda balik ada 3 dan berlaku untuk laki-laki maupun perempuan, dengan tambahan khusus bagi perempuan. Dan kemudian, apa aja sih tanda-tandanya? Yang pertama adalah keluar air mani atau keluar mani. Nah, tanda balik pertama ini adalah bagi laki-laki maupun perempuan. Bagi laki-laki bisa terjadi saat mimpi basah atau keluar mani dalam keadaan sadar. Kemudian kalau bagi perempuan, juga bisa keluar mani meskipun jarang dibahas secara awam. Yang penting yang perlu dipahami adalah bukan sekedar mimpi, tapi keluarnya mani. Jika mani sudah keluar, meskipun usianya masih kecil, maka sudah balik. Artinya, wajib mandi besar sejak itu. Sholat, puasa, dan semua kewajiban tidak boleh ditinggalkan. Banyak orang yang salah paham. Masih SMP, masih kecil. Padahal kalau tanda ini sudah ada, di sisi Allah sudah mukallaf. Kemudian tanda yang kedua, haid. Ini bagi perempuan saja. Tanda balik khusus perempuan adalah haid. Begitu seorang perempuan mengalami haid, meskipun baru sekali, maka dia langsung balik. Langsung menjadi mukallaf tuh. Ya, sejak itu, sholat menjadi wajib ya. Di luar masa haid tapi. Puasa Ramadan, wajib menutup aurat, wajib dijaga semua hukum syariat yang berlaku. Haid ini adalah tanda alami yang Allah tetapkan sebagai batas kedewasaan syar'i. Maka penting sekali ya. Penting sekali ini bagi orang tua mengajarkan anak perempuannya tentang haid agar tidak kaget dan tahu bahwa sejak itu dia punya tanggung jawab, tentunya tanggung jawab agama. Kemudian yang ketiga tandanya adalah genap usia 15 tahun Hijriah. Tanda ketiga ini adalah usia. Jika tidak keluar mani, tidak haid ya, maka ketika genap 15 tahun Hijriah, seseorang tetap dihukum balik. Yang menjadi catatan penting adalah yang dihitung adalah tahun Hijriah, bukan Masehi. Kalau 15 tahun Hijriah itu kurang lebih umurnya 14 tahun 7-8 bulan. Nah, walaupun secara fisik terlihat kekanak-kanakan, kalau usia sudah sampai, dia tetap mukallaf. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak menunggu siap mental, tapi menetapkan batas tanggung jawab yang jelas. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, sejak balik, sholat bukan lagi pilihan. Puasa bukan lagi anjuran, dosa bukan lagi main-main. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al kitabu fatarul mujrimina musyfiqina mimma fih. Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Ini ada surat Al-Kahfi ayat 49. Sejak balik, catatan amal benar-benar berjalan. Karena itu, para ulama sangat menekankan mengajarkan fikih balik sejak dini, agar seseorang tidak lalai di awal masa taklifnya. Sahabat Jundu, balik bukan sekadar fase hidup, tapi gerbang tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah balik, jangan remehkan sholat, jangan menunda tobat, jangan merasa tuh masih muda. Karena di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinilai bukan usia, tapi ketaatan. Sahabat Jundu,
mungkin harus Anda ulang lagi ya, karena kalau pelajaran fikih itu harus diulang-ulang. Jadi tanda balik itu ada 3 ya, untuk perempuan dan 2 untuk laki-laki. Jadi 3 untuk perempuan, 2 untuk laki-laki. Tanda pertama yaitu usia genap 15 tahun komariah. Ini berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan. Perhitungan umur ini dimulai sejak bayi lahir dan terpisah sepenuhnya dari tubuh ibunya. Nah, kemudian tanda kedua yaitu ihtilam atau keluarnya sperma. Menariknya, ihtilam ini bisa terjadi dalam banyak kondisi. Bisa saat tidur atau dalam keadaan sadar. Bisa keluar secara nyata atau hanya terasa keluar lalu ditahan. Bisa lewat jalur biasa atau jalur yang tidak biasa. Dengan syarat jalur normalnya memang tertutup sejak lahir. Bisa karena hubungan suami istri atau sebab lainnya. Dan perlu diketahui sahabat Jundu, ihtilam ini berlaku sebagai tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. Jika sudah berusia minimal sekitar 9 tahun komariah, sebagian ulama menyebut harus genap 9 tahun sih. Sementara yang lain menyebutkan hampir 9 tahun sudah cukup. Terserah untuk mengikuti pendapat yang mana, atau 9 tahun genap pas atau mencapai 9 tahun. Tanda ketiga khusus untuk perempuan, yaitu haid. Haid ini dihitung sebagai tanda balik jika terjadi saat usia sekitar 9 tahun. Atau sedikit kurangnya dari itu selama kekurangan tidak lebih dari 15 hari. Jadi sebagai contoh nih, kalau belum paham, kalau seorang perempuan haid di usia 9 tahun kurang 13, 14, atau 15 hari, maka itu sudah dianggap haid dan dihukumi balik. Tapi kalau haidnya muncul di usia 9 tahun kurang 16 hari atau lebih, maka darah tersebut dihukumi istihadah dan belum dianggap balik. Perlu diluruskan nih sahabat Jundu ya, kehamilan bukan tanda balik. Baliknya perempuan tetap dihitung dari keluarnya sperma atau haid, bukan karena hamil. Lalu bagaimana dengan khunsa? Khunsa yang memiliki 2 alat kelamin. Seseorang yang memiliki 2 alat kelamin ini atau tidak memiliki keduanya, khunsa baru dihukumi balik jika keluar sperma dari zakar dan juga mengalami haid dari farji. Harus dua-duanya secara bersamaan. Kalau hanya salah satunya saja yang keluar atau keluar dari salah satu jalur aja, maka belum dihukumi balik. Nah, itu dia penjelasan tentang tanda-tanda balik dalam Islam. Semoga penjelasan ini bisa bikin kita lebih paham dan nggak salah kaprah lagi ya. Tapi kalau untuk khunsa kayaknya kasusnya agak langka ya. Makanya banyak orang yang jarang membahas tentang khunsa. Sahabat Jundu, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Ini sudah saya rangkum dari beberapa jamaah, dari pengajian juga, dan dari beberapa rekan-rekan. Dan ini merupakan pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh orang-orang ya. Mungkin ini bisa menjadi masukan atau tambahan buat sahabat Jundu untuk lebih memahami tentang tanda-tanda balik. Ada pertanyaan, Ustaz, saya mimpi basah tapi tidak ingat apakah keluar mani atau enggak. Apakah ini udah balik? Kayak gitu. Di dalam kitab Safinatun Najah, tanda balik bukan mimpi basahnya, tapi keluarnya air mani. Jika yakin keluar mani, maka sudah balik. Jika ragu atau tidak yakin, maka belum dihukumi balik dari tanda ini. Itu aja, simple. Ya, karena kaidah fikih al-yakinu la yazalu bisyak, keyakinan tidak hilang karena keraguan. Jadi status balik itu tidak ditetapkan dengan ragu-ragu, harus yakin. Kemudian ada lagi pertanyaan, anak usia 10 tahun keluar mani karena sakit atau sebab tertentu, apakah sudah dihitung balik? Nah, di dalam kitab, keluar mani tetap dihukumi balik meskipun usianya masih kecil, terjadi bukan karena syahwat. Selama yang keluar benar-benar mani, maka sudah balik dan wajib mandi, terkena kewajiban syariat. Usia bukan penghalang bila tanda balik ini sudah muncul. Paham ya sahabat Jundu? Kemudian ada lagi pertanyaan, anak perempuan kami baru sekali haid lalu berhenti lama, apakah tetap dihitung balik? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Safinatun Najah ditegaskan, haid 1 kali aja udah cukup untuk menetapkan dia itu sudah balik. Meski hanya sekali, tidak rutin, kemudian berhenti lama, tetap dihukumi balik sejak haid pertama. Kemudian harus udah mulai sholat wajib di luar masa haid ya. Kemudian puasa wajib udah. Pokoknya semua hukum syariat berlaku tuh untuk anak ini yang sudah haid. Balik tidak bisa dibatalkan, udah harus dilaksanakan semua kewajibannya. Kemudian ada pertanyaan lain, bagaimana jika darahnya yang keluar itu ragu haid atau bukan? Jika ragu apakah darah haid atau penyakit, maka belum bisa dijadikan penentu balik. Harus jelas memenuhi ciri darah haid. Ini ada bab khusus tentang haid. Jika ternyata bukan haid, maka belum balik dari tanda ini. Menunggu tanda lain.
mani atau usia. Itu aja. Balik harus dengan tanda yang pasti, bukan dugaan. Kemudian sahabat Jundu, ada pertanyaan, kami belum pernah mimpi basah dan belum pernah haid, tapi usia kami sudah mencapai 15 tahun. Apakah tetap balik? Nah, jawabannya dijelaskan. Ini tanda balik yang ketiga dalam kitab Safinatun Najah atau Kasyifatus Suja. Genap usia 15 tahun Hijriah, maka otomatis balik. Udah dia udah mencapai balik. Meskipun fisik masih kecil, belum ada tanda biologis lain. Nah, yang menjadi catatan penting adalah yang dihitung tahun Hijriah. Kurang lebih 14 tahun, 7 sampai 8 bulan Masehi dah. Ini adalah batas maksimal balik menurut fikih. Mau dia belum haid kek, mau dia belum mimpi kek, pokoknya udah balik. Ada pertanyaan, bagaimana jika tidak tahu umur pastinya karena nggak punya catatan lahir, gimana nih? Dalam fikih, umur boleh ditentukan dengan perkiraan orang tua, kebiasaan masyarakat, dan tanda-tanda fisik yang mendekati. Jika perkiraan kuat sudah 15 tahun Hijriah, maka sudah dihukumi balik. Fikih tidak menuntut angka pasti, tapi dugaan yang kuat. Ghalabatuz Zaid. Ya, paham ya Sanjay? Kemudian ada pertanyaan lain, kalau sudah balik tapi belum tahu nih hukum sholat, apakah dosa? Nah, ini penting. Menurut fikih, orang yang sudah mencapai balik itu wajib belajar kewajiban agama. Kalau nggak belajar, padahal mampu, maka berdosa. Karena itu para ulama menekankan ilmu dasar agama itu wajib dipelajari segera setelah balik. Jadi kalau udah balik, udah. Jadi nggak ada alasan. Jika lalai mencari tahu, pokoknya udah nggak ada alasan dah. Orang kalau udah balik, udah wajib ngaji. Makanya ngaji itu wajib banget dah. Ya, terutama ilmu-ilmu yang dasar. Ilmu-ilmu seperti cara mandi wajib, ya, cara wudhu, cara sholat, semua dah tentang syariat kewajiban tuh harus dipelajari. Itu wajib hukumnya. Kemudian ada pertanyaan, apakah balik itu sama dengan dewasa secara mental? Jawabannya adalah tidak. Dalam kitab Safinatun Najah, balik adalah ukuran syar'i, bukan psikologis. Jadi Islam menetapkan tuh ukuran yang jelas, bisa berlaku untuk semua manusia, nggak tergantung perasaan siap atau enggak. Maka meskipun masih labil, masih kekanak-kanakan, jika sudah balik ya udah tetap mukallaf, udah nggak ada alasan lagi. Inilah Islam, tegas dan jelas. Kemudian apakah anak yang sudah balik tapi belum sholat sejak kecil harus qadha? Nah, ini menarik nih. Secara ringkas, sholat yang ditinggalkan setelah balik wajib diqadha. Sholat sebelum balik tidak wajib diqadha. Itu doang aja. Kalau belum balik ya nggak qadha. Kalau udah balik udah qadha. Karena kalau belum balik itu belum terkena beban hukuman. Maksudnya catatan hukum. Ya, paham ya sampai sini? Mungkin itu aja kayak pertanyaan-pertanyaan yang bisa mewakili sahabat Jundu atau netizen lainnya. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa tulis komentar. Insya Allah akan Anda bantu jawab. Mungkin bisa Anda posting di TikTok atau di short ya. Sahabat Jundu, mungkin Anda rangkum sedikit. Jadi tanda balik itu hanya 3. Keluar air mani, haid khusus perempuan, dan genap 15 tahun. Jika salah satu aja udah terpenuhi, maka dia sudah menjadi baligh, mukallaf, dan terkena kewajiban syariat. Semoga contoh-contoh ini membantu menjauh kebingungan yang sering muncul di masyarakat, sekaligus mengembalikan pemahaman baligh kepada ilmu fikih yang rapi dan jelas, bukan sekedar asumsi sosial, tapi semuanya jelas. Kemudian sahabat Jundu, ada pengalaman-pengalaman menarik ya, pengalaman orang-orang yang ada sekitar Ana, atau mungkin sahabat Jundu juga pernah melihat gitu di lingkungan. Jadi ada contoh seorang pemuda namanya Zaid, usia 14 tahun Masehi. Ia sudah beberapa kali itu mimpi basah, tapi ayahnya berkata, kamu masih kecil, sholat nanti aja kalau udah besar, udah SMA. Akhirnya si anak ini, Zaid, pun gak sholat, gak puasa, nganggap dirinya itu belum punya tanggung jawab. Padahal dalam kitab Safinatun Najah dan Kasyifatus Suja dan kitab fikih lainnya disebutkan dengan jelas, balik ditetapkan dengan keluarnya air mani meskipun usianya masih kecil. Secara fikih, Zaid sudah balik, sudah mukallaf. Sholat yang ia tinggalkan udah dicatat sebagai dosa. Sehingga konsekuensinya adalah semua sholat setelah mimpi basah wajib diqadha. Jika ia wafat sebelum bertobat, maka meninggalnya dalam keadaan membawa hutang sholat. Rasulullah SAW bersabda, rufi al-qalamu an salasah. Salah satunya an sobiyyah hatta yahtalim. Jadi catatan dosa diangkat dari anak kecil sampai ia bermimpi atau keluar mani. Hadis riwayat Abu Daud. Begitu ia bermimpi dan keluar mani, maka catatan mulai menulis. Maksudnya pena kolam itu udah mulai menulis. Ada kisah seorang anak perempuan yang keluar haid tapi dianggap sepele. Jadi ada seorang anak kecil, taruhlah namanya Aisyah.
Aisyah anak kecil ini nangis, ketakutan saat ngelihat darah pertama. Biasanya anak kecil tuh panik. Akhirnya ibunya ngomong, nggak apa-apa kok, ini biasa. Kamu belum wajib sholat kok. Karena dianggap masih kecil. Sejak itu, Aisyah sering meninggalkan sholat. Puasa Ramadan nggak dikerjain. Jadi nggak merasa berdosa. Namun dalam kitab Syafi'i atau kitab fikih lainnya, ini sudah ditegaskan, haid adalah tanda balik bagi perempuan. Meskipun baru sekali. Nah, akibat fikihnya ini gimana? Sejak yang pertama ini, Aisyah sudah menjadi mukallaf. Sholat yang ditinggalkan tuh udah harus wajib diqadha. Ya Rabb, puasa Ramadan yang ditinggalkan nggak wajib diqadha juga. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa perempuan yang telah haid, meskipun satu kali, maka seluruh kewajiban syariat telah berlaku atasnya. Hati-hati, menyepelekan haid berarti menyepelekan awal tanggung jawab syariat. Nih, yang harus diperhatikan. Kemudian ada kisah lagi ya, ada seorang pemuda berkata, aku nggak pernah mimpi basah, berarti belum balik dong. Gitu. Padahal usianya itu sudah mencapai 16 tahun atau 16 tahun Masehi ya. Tapi nggak sholat, remehkan dosa, merasa aman. Padahal balik ditetapkan juga dengan genap usia 15 tahun Hijriah. Nah ini nih, meskipun tidak keluar air mani kan udah ditetapkan. Akibatnya sejak setahun itu ia semua ibadah ditinggalkan. Wah pokoknya semua dah maksiat dan semua penuh dosa. Nah ini yang perlu diperhatikan. Akibatnya karena dia sebenarnya sudah balik, jadi seluruh ibadahnya itu ia tinggalkan. Nah ini yang menjadi hutangnya. Kemudian seluruh maksiatnya pun juga dicatat sebagai dosa penuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudi'al kitaba fatar mujrimina mushfiqina mimma fih." Dan diletakkan kitab catatan amal, lalu engkau melihat orang-orang berdosa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Ini banyak nanti. Ya, ini akan banyak nih. Orang-orang pada kaget. Banyak orang terkejut di akhir karena menyangka dirinya belum terkena catatan amal. Padahal udah terkena. Ini yang perlu diketahui sahabat Junde ya. Nah, Allah Ta'ala bilang. Sahabat Junde, ada juga seorang ayah yang berkata, aku nggak pernah mengajarkan sholat karena takut anakku terbebani. Ada nih model-model begini. Anaknya balik, tapi nggak tahu sholat, nggak tahu mandi wajib, nggak tahu halal haram. Ini bahaya ini. Akibatnya, menurut ulama fikih, anak bisa berdosa karena meninggalkan kewajiban. Orang tua pun ikut berdosa karena lalai mengajarkannya. Jadi orang tua pun juga akan ikut. Hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Kalau orang tua akan diminta pertanggungjawaban terhadap anaknya. Menunda mengajarkan balik berarti menunda kewajiban syariat. Jadi wajib orang tua ngajarin anaknya untuk mempersiapkan anak-anak kita mencapai balik. Kemudian ada juga yang bilang nanti aja tobat kalau udah tua. Ini banyak banget pemikiran kayak gini nih. Terutama anak-anak ABG. Sudah balik ya sudah mukallaf. Peringatan Nabi dalam hadisnya, badiru bil a'mali fitanan qaqita'il lailil muslim. Bersegeralah beramal sebelum datang fitnah seperti malam yang gelap. Dalam fikih, balik adalah awal tanggung jawab, bukan nanti-nanti. Nah, ini bahaya nih, sahabat Jundu. Makanya penting kita mengetahui tanda-tanda balik buat anak-anak kita. Teman-teman sahabat Jundu, pernah gak sih kepikiran kenapa pembahasan balik itu selalu diletakkan di awal kitab fikih? Nah, di sini nih, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami menjelaskan alasannya karena semua kewajiban hukum dalam Islam baru dibebankan kepada orang yang sudah balik. Jadi, anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, belum terkena taklif atau kewajiban hukum secara penuh. Tapi bukan berarti anak dibiarkan begitu aja, nggak boleh. Tanggung jawabnya justru pada orang tua. Secara fardu kifayah, ayah atau ibu wajib memerintahkan anaknya sholat, lengkap dengan syarat sahnya seperti wudhu dan lainnya. Ketika anak sudah mencapai genap 7 tahun, dengan catatan anak tersebut sudah tamyiz ya. Tahu nggak tamyiz apa? Tamyiz itu sederhananya kalau kita pahamin adalah anak ini sudah bisa ngurus dirinya sendiri, udah bisa makan sendiri, udah bisa minum sendiri, udah bisa cebok atau bersuci sendiri. Kalau anak sudah tamyiz tapi belum genap 7 tahun, orang tua belum wajib. Tapi sudah dianjurkan untuk mulai tuh menyuruh sholat dan ibadah lainnya. Udah dibiasakan. Nah, selain sholat, orang tua juga wajib memerintahkan anak untuk menjalankan syariat-syariat Islam. Ya, syariat yang tampak aja yang ada dalam sehari-hari. Seperti puasa Ramadan. Ketika anak sudah kuat dan mampu, ya, dalam memberi perintahnya ini orang tua boleh menggunakan kalimat yang tegas. Bahkan beserta ancaman juga boleh, tapi ancaman yang mendidik. Misalnya sholat ya, kalau nggak sholat nanti akan dihukum. Tapi ingat,
Di dalam konteks ini pendidikan bukan kekerasan. Pahamin ya. Nah, ketika anak-anak sudah mencapai usia 9 menuju 10 tahun dan ia sengaja meninggalkan kewajiban sholat atau kewajiban lainnya, orang tua diperbolehkan tuh memukul dengan pukulan ringan yang tidak menyakiti tentunya. Tujuannya adalah mendidik. Karena di usia ini sudah memungkinkan anak mencapai balik. Jadi untuk melatih dan ketegasan. Untuk guru atau pengajar, mereka boleh memerintahkan sholat dan ibadah lainnya. Tapi satu, nggak boleh memukul anak kecuali dengan izin orang tuanya, baru boleh. Begitu juga seorang suami boleh mengingatkan istri untuk sholat dan ibadah lainnya, namun tidak boleh mukul kecuali ada izin dari wali istrinya. Menariknya, ada satu hal, bersiwak itu ternyata hukumnya disamakan dengan sholat dalam hal pendidikan anak. Jadi anak juga boleh diajarkan untuk bersiwak, menyuruh anak bersiwak, dan boleh memberi hukuman mendidik jika ditinggalkan. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Sahabat Junduh, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah supaya anak terbiasa beribadah sejak kecil. Jadi ketika sudah balik, ibadah terasa ringan dan tidak berat. Insya Allah, selain itu, orang tua bahkan kakek, nenek, dan ke atasnya wajib tuh mengajarkan poharo, sholat, dan ibadah lainnya kepada anak-anak. Kalau kita bicara soal biaya pendidikan, kalau anaknya punya harta bisa diambil dari harta anaknya. Kalau nggak punya, ditanggung oleh ayahnya atau ditanggung oleh ibunya. Kalau ibunya juga nggak mampu, ditanggung oleh kakeknya dan lainnya. Kalau nggak juga, ditanggung oleh Baitul Mal. Kalau Baitul Mal nggak mampu juga, maka ditanggung oleh kaum muslimin yang mampu. Kemudian lalu muncul pertanyaan nih sahabat Junduh. Pertanyaan penting juga, kalau anak belum balik, kenapa dia tetap harus mengganti barang yang dia rusakkan? Nah, ini harus dipahami sahabat Junduh dan ilmu fikih. Karena pada catatan hukum itu ada 3. Catatan pahala itu tetap berlaku untuk anak. Yang kedua ada catatan dosa, ini diangkat dari anak. Yang ketiga adalah catatan tanggung, ganti atau ganti rugi. Ini tetap berlaku untuk anak, makanya anak tetap wajib mengganti kerusakan harta, termasuk diat, meskipun dia ini belum balik. Hal yang sama juga berlaku untuk orang gila dan orang yang sedang tidur. Namun untuk hukuman pidana seperti kisos dan had, ini nggak berlaku bagi anak-anak atau orang gila dan orang tidur, karena mereka belum mampu memikul beban hukum syariat. Itu aja. Jadi sahabat Junduh, kalau ada anak yang rusak barang-barang, ya kan dia nggak bisa ganti dengan uangnya sendiri. Ini orang tua yang harus ganti. Ini harus dasar fikih harus tahu. Karena catatan tanggung ganti rugi itu tetap berlaku untuk anak yang belum balik. Paham sampai sini ya? Jadi kalau misalnya lagi main ke rumah orang atau mau cahin, ganti. Jangan bilang masih anak-anak gitu dan lain-lain. Ya kalau dosa, Allah angkat dosanya, dia nggak terkena dosa. Ya, tapi kalau dia melakukan kebaikan, anak yang belum balik, udah sholat dan lain-lain, itu pahalanya tetap dapat. Kalau Rasulullah SAW sabda, pena diangkat dari orang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia mimpi basah, dan dari orang gila sampai ia sembuh. Jadi yang dimaksud pena diangkat di sini adalah pena kewajiban, ya, pena kewajiban atau maksudnya kewajiban syariat, bukan pena tanggung ganti. Semoga penjelasan ini bikin kita makin paham, ya. Kita makin ngerti bahwa pendidikan ibadah itu sejak kecil sangat penting dan Islam mengaturnya dengan sangat detail dan penuh hikmah. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Sahabat Junus, di dalam kitab fikih diletakkan di awal bab bukan tanpa alasan. Satu, agar seorang tidak salah mengira kapan ia mulai bertanggung jawab. Jadi kebanyakan orang tuh salah paham dan nggak tahu kapan tanggung jawabnya. Semoga kisah-kisah ini membuat kita lebih sadar, ya, hati-hati dan lebih serius mendidik generasi penerus kita. Kemudian sahabat Junduh, ini yang paling penting, panduan orang tua di rumah. Yang pertama adalah kita harus tanamkan konsep ibadah sebelum wajib. Nah, dalam fikih, anak belum berdosa sebelum balik, kan kita tahu, tapi dibiasakan sebelum balik. Nabi SAW bersabda, muru auladakum bisholati lisab'a. Perintahkan anak-anak kalian sholat itu di usia 7 tahun. Praktiknya tuh di rumah. Jangan nunggu balik baru sholat. Biasakan sholat berjamaah, puasa setengah hari, membaca doa-doa harian, doa makan, doa tidur, ya, doa jalan dan lain-lain. Nah, ketika balik datang, anak udah gak kaget lagi. Ini penting. Kemudian yang kedua, ajarkan makna balik bukan hanya tanda fisik. Banyak anak tuh nggak tahu haid, nggak tahu mimpi basah, tapi nggak tahu maknanya apa. Di dalam kitab itu balik pada awal taklif, beban syariat terhadap anak yang perlu disampaikan ke anak ini. Jadi balik artinya Allah mulai memberi amanah. Sejak balik, sholat bukan lagi main-main. Allah sayang, makanya kita diberi tanggung jawab ini.
Gunakan bahasa amanah aja, bukan ancaman. Banyak 1001 macam cara kita ngajarin anak. Kemudian ajarkan ilmu dasar yang wajib setelah balik. Ini yang penting lagi. Dalam fikih, belajar ilmu agama itu fardu ain, wajib setelah balik. Ingat ya, wajib. Minimal yang harus diajarkan adalah cara sholat yang sah. Niat sholat, cara bersuci, mandi wajib, itu harus diajarkan. Hal yang membatalkan puasa juga diajarkan juga. Jadi jangan berasumsi bahwa anak akan belajar sendiri di tempat pengajian tapi orang tua harus kontrol. Karena orang tua berdosa jika membiarkan anak-anak balik tanpa ilmu dasar. Dibiarkan si anak ngaji tapi nggak diperhatikan, nggak tahu tuh orang tuanya ini anakku udah bisa apa enggak pas di pengajian dan lain-lain. Jadi nggak semua anak tuh di pengajian pun juga nyimak pelajaran di pengajian. Jadi harus dikontrol juga. Nah itu orang tua pentingnya belajar agama, orang tua penting belajar agama, bisa menerapkan kepada anak-anaknya. Kemudian persiapkan anak perempuan tentang haid dengan lembut. Ini untuk anak perempuan. Kesalahan umum orang tua itu adalah menghindari pembahasan haid dan menunggu anaknya bertanya sendiri. Ini kesalahan. Padahal ya haid itu ada tanda balik. Haid adalah awal kewajiban syariat yang perlu disiapkan. Jelasin aja apa itu haid, apa yang boleh dan tidak, kapan tidak sholat, kapan wajib sholat, itu diajarkan. Jangan biarkan anak tuh belajar haid dari internet tanpa bimbingan. Bahkan yang udah ABG, yang udah umurnya belasan tahun, 20 tahun, itu masih banyak yang tidak paham tentang ilmu haid. Wow, banyak. Ini penting banget. Mungkin kalau ada waktu, ada kesempatan, Anda juga bisa membahas tentang bab ilmu haid ya. Kemudian, ajarkan anak laki-laki tentang mimpi basah. Nggak usah malu. Banyak anak-anak laki ini takut, malu, bingung ya saat mimpi basah pertama. Dia mau ngomong ke orang tuanya, malu. Karena kita nggak pernah membuka diri untuk menanyakan kepada anak kita atau mengajarkan ke anak kita. Padahal itu adalah tanda-tanda normal. Jadi kita ajarin juga cara mandi wajib, bahwa sejak itu sholat itu wajib. Cara mandi wajib juga ajarin. Jangan remehkan nih dengan ucapan, biasa, kamu masih kecil. Masih kecil dah, nggak usah, nggak apa-apa. Karena di sisi fikih, itu bisa jadi awal balik. Hati-hati. Sahabat Jun, sebelum balik, orang tua tuh harus mengingatkan mendekati balik. Anak mulai tuh diajarkan bertanggung jawab sendiri. Contoh, biarkan tuh anak ngatur alarm sholat ya, atau waktu sholat. Ngambil wudhu sendiri, menyiapkan perlengkapan sholat sendiri. Itu biarkan. Ini latihan menjadi mukallaf. Ya awal-awal nggak apa-apa kita siapin, tapi kita ajarin juga dia menyiapkan sholatnya sendiri, sejadahnya, mukena dan lain. Jangan takut membicarakan dosa dan pahala secara gamblang. Ya, kesalahan adalah menakut-nakuti yang berlebihan atau terlalu meremehkan dosa. Ajarkan tuh dengan seimbang. Jadi Allah Maha Pengampun, tapi sholat itu wajib ya. Tobat selalu terbuka kok. Tapi kalau sengaja ninggalin ibadah itu dosa ya, gitu. Itu ajarkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa nada'ul mawazinal qist. Kami akan meletakkan timbangan keadilan. Al-Anbiya surah 47 ayat 47. Jadi sahabat Jindu, anak-anak pun juga harus tahu bahwa hidupnya nanti kelak akan ditimbang. Kemudian ini yang paling penting adalah jadilah contoh, bukan sekedar pemberi perintah. Jangan bisa nyuruh doang. Anak belajar balik itu lebih banyak dari contoh daripada ceramah. Jika orang tua sholat tepat waktu, menjaga aurat, jujur, bertanggung jawab, di sini nih, anak akan melihat, oh jadi begini hidup orang yang taat. Tidak ada pendidikan balik yang lebih kuat dari teladan. Kemudian, yang tak kalah penting yang terakhir adalah doakan anak agar siap menjadi mukallaf. Ulama selalu menekankan pendidikan tanpa doa itu timpang. Doa sederhana yang bisa dibiasakan adalah, ya Allah jadikan anak kami hambamu yang taat, yang saleh atau salehah, yang siap memikul amanahmu dengan baik. Udah gitu aja doanya. Karena hidayah bukan di tangan orang tua, tapi di tangan Allah SWT. Tapi kita harus terus tuh doain untuk anak kita. Orang tua yang baik, bukan yang menunda beban anak, tapi yang mempersiapkan anak agar siap memikul amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kiat-kiat ini bisa menjadi panduan praktis di rumah dan menjadi sebab lahirnya generasi yang sadar ibadah sejak awal baliknya. Sahabat Judu, mungkin ini aja cukup dulu ya pembahasannya. Jika materinya menarik, Anda akan lanjutkan dengan cara support ditulis di komentar dan bantu channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayang terupdate-nya. Ana Derobi, salam Bil Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.